Sheila Shaukia menunjuk Elsa Sharif sebagai kuasa hukum yang akan mendampinginya soal kisruh bisnis skincare. Ditunjuknya Elsa Sharif sebagai kuasa hukum Sheila Shaukia menarik perhatian Nikita Mirzani. Melalui Instagram Stories-nya, Nikita Mirzani menyindir Sheila Shaukia dan Elsa Sharif yang dianggap cocok karena punya masalah pribadi yang mirip. Nikita Mirzani mengatakan bahwa Sheila Shaukia dan Elsa Sharif sama-sama memiliki sangkutan utang dengan nominal yang fantastis. Nikita Mirzani menyebut bahwa pertemuan antara Sheila Shaukia dan Elsa Sharif itu sudah diatur Tuhan. Nikita Mirzani yakin bahwa saat ini Sheila Shaukia sedang malu lantaran kuasa hukum yang ditunjuknya itu. Selamat pagi dari Surabaya. Pengen ngakak pagi-pagi. Ada ya Bor, klien sama lawyer setipe, punya utang puluhan miliar. Yang satu Rahma ular bogel, punya utang di pabrik Jogja. Bertanya juga, kita pernah kok tanya, di mana Pak utangnya? Kok bertanya? Malu ya ketahuan utangnya sampai puluhan miliar. Yang satu lawyernya bawa lari uang UMKM 55 miliar. Kok ada yang sama? Kalian sejodoh, memang sudah diatur sama Allah. Itu berkat doanya Rahma bogel ular. The best, karma dibayar kontan. Gimana rasanya? Pasti malu. Sebagai informasi, beberapa tahun yang lalu Nikita Mirzani sempat bersitegang dengan Elsa Sharif. Perseteruan itu bermula saat Elsa menjadi pengacara mantan suami Nikita Mirzani, Sajad Ukra. Nikita Mirzani tidak terima karena pengacara tersebut membela mantan suaminya. Dia menuding Elsa tidak punya hati nurani karena ingin mempertemukan anaknya dengan mantan suaminya itu. Di sebuah kesempatan, Elsa Sharif dan Nikita Mirzani sempat dipertemukan dalam satu acara yang dipandu oleh Hotman Paris. Melihat ada Elsa di situ, Nikita Mirzani emosi dan langsung memaki-maki pengacara tersebut. Nikita Mirzani yang sudah terlanjur emosi lalu melempar handphone ke arah Elsa. Untungnya saat itu handphone Nikita Mirzani tidak sampai mengenai Elsa. Sejak saat itu hubungan Elsa dan Nikita Mirzani tidak pernah akur dan diwarnai saling lapor. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru aja kelar press conference kan, tiba-tiba pengacaranya SS itu didemo di depan kantornya beliau. Perkara UMKM. Ini kenapa masalah nggak pernah habis-habis? Gue jadi bingung ngikutinnya. Nih, gue pengen fokus dulu nih, kan? Udah satu aja bercabangnya kemana-mana. Ini tiba-tiba kenapa pengacaranya juga ikut-ikutan kena di demo juga, gitu. Kan gue jadi bingung gitu. Nih nanti alamat pengacara jadi pengacara ini mah. Cehiyeng ya kan? Gimana hasil dari mediasi atau hasil dari kemarin? Apa tuh namanya guys? Mereka itu apa namanya itu? Kalau mereka ngadain apa? Konferensi pers. Ya benar. Kan? Tuhan pernah bersabda ya bahwa kamu akan digabungkan dengan kaum dari golonganmu, coy. Ketemu sama circle-nya ya, sama-sama penipu. Nih buat lu asistennya ya, gue kasih tahu. Jadi asisten biasa aja, say. Jangan berlebihan ngebelain bos lu. Karena kalau lo metong, kalau lo meninggoy, langsung digantiin sama war lainnya ya, sama boti-boti lainnya. Jadi biasa aja ya. Lo nggak akan dikasih hartanya 50%, enggak ya. Jadi jangan sok kuat lu boti. Mana adik lu? Kok nggak pernah muncul? Hilang dari line, coy. Ya memang jangan menyesal, jangan disesali, karena tidak guna. Iya, karena penyesalan itu datangnya di akhir cerita, bukan di awal. Kalau di awal sampai pendaftaran, cuy. Ayah wae cepopon mah. Aduh. Ya benar kata lu sih. Dengan adanya peristiwa tersebut, pada akhirnya publik makin tahu, makin paham bagaimana kelakuannya lu dan gerombolannya lu, terutama cara kerjanya lu dan gerombolannya lu. Bener banget tuh cepopon, terbongkar deh. Ketahuan. Oh, kamu ketahuan. Lagian aneh gue liatnya, lu yang peskon tapi lu sendiri yang merasa tegang, khawatir, gitu. Tidak ada ketenangan gitu, penuh dengan emosional. Iya,
Senyumannya aja hambar, terasa bakso tanpa sambal dan cuka. Tenang aja kali, kagak usah was-was. Iya, sabar, tenang. Fungsi utama pengacara apa sih? Menengahi sebuah permasalahan. Ya, karena pada dasarnya advokat yang baik dan benar itu bukan lapor-melaporkan, melainkan menjebatani agar permasalahan yang menjadi polemik bisa terselesaikan dengan baik, bila memungkinkan didamaikan untuk mendapatkan solusi terbaik, bukan menambah masalah terbaik. Hei, ini gayung. Karena lucu saja bila seorang advokat atau pengacara diposisikan untuk bertarung mewakili kliennya. Karena pada dasarnya fungsi utama dari seorang advokat atau pengacara adalah untuk mendamaikan yang menjadi masalah. Bertarung adalah jalan terakhir. Maka apabila pertarungan tersebut memang diinginkan oleh pengacara, patut dipertanyakan niat, maksud, dan tujuannya menjadi advokat. Karena esensinya advokat adalah jembatan antar orang-orang yang berpolemik. Bertarung adalah jalan terakhir. Namun apabila bertarung menjadi pijakan awal, rasanya sulit untuk menyelesaikan masalah bila niat dan itikadnya saja sejak awal tidak diniatkan untuk menyelesaikan masalah, melainkan semakin memperuncing permasalahan yang ada. Russell ini dari satu blunder ke blunder lain gak sih? Setiap langkahnya itu salah menurut aku. Dari datangi orang di tempat umum, bikin huru-hara, ngelabrak, kemudian live teriak-teriak, itu sudah menunjukkan kelasnya. Kemudian dapat dari mana lah, orang masih dijual bebas, distributornya ngomong. Dari situ akhirnya terbuka juga Umama ditindes lah, kemudian baju-bajunya yang dari Cina, dari Shopee, make upnya atau produk skincare-nya juga ada yang rebranding dari Cina. Blunder lagi kan, belum lagi pernyataan yang dia keluarkan itu juga blunder, salah terus, ibaratnya setiap langkah kejeglong lagi. Yang terakhir tadi malam, milih pengacara kok yang lagi bermasalah. Ini itu kayak Allah memberikan hukuman pada orang-orang yang lalai gak sih? Bukan saya ngejudge, tapi Kak salah milih pengacara, Kak. Sadar nggak? Nggak sadar juga. Merasa paling benar juga. Tapi ya sudahlah. Memang mungkin harus menjalani episode kejeglong di lubang yang diciptakannya sendiri. Gitu ya. Doktif dan SS in the gang. Cakep banget, kayak kakak kelas lagi ngelabrak adik kelas, kata gue sih. Kok bisa? Memang kenapa dengan live-nya? Jadi live-nya tuh mereka tuh ribut lah, say. Jadi ceritanya nih, singkatnya nih, gue jelasin kronologinya. Kemarin tuh Bepom sempat melakukan pertemuan, mengundang para dokter, per-review skincare, termasuk Doktif, para influencer skincare, dan juga lainnya, untuk membahas apa? Ya membahas tentang drama perskincarean huru-hara ini, ya. Dan mengenai tata cara dan regulasi dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bepom kepada mereka gitu. Yang dimana intinya ketua Bepom yang baru ini menyampaikan bahwa tugas sepenuhnya untuk menindaklanjuti tentang drama perskincarean mau abal-abal, overkan dan lainnya itu kembali sepenuhnya kepada Bepom, dan mereka tidak menyarankan, mereka tidak menginginkan bahwa ada review-review secara individualis yang melakukan seperti apa yang seharusnya Bepom lakukan. Karena apa? Alasannya positifnya dulu nih, positifnya. Bepom ini kan instansi pemerintah yang dilindungi oleh undang-undang dan mereka memiliki otoriter yang sangat kuat untuk menindaklanjuti. Sedangkan mereka yang para review ini termasuk para dokter ataupun doktif, mereka kan individual yang tidak dilindungi secara undang-undang. Dikhawatirkan mereka akan mendapatkan resiko yang sangat besar, terutama dalam menghadapi tuntutan secara pidana.
gitu. Dan tidak diinginkan dan tidak diharapkan juga nanti terjadi huru hara yang lebih panjang lagi gitu ya. Ya semoga sih benar, semoga kagak ada maksud lain. Pokoknya singkat ceritanya begitu, setelah selesai pertemuan, Doktif malah tetap ngelanjutin nge-review produknya SS. Yang mana produk yang di-review itu produk yang sudah dikatanya sudah tidak diedarkan dari 2 tahun yang lalu, sudah tidak diproduksi gitu. Nah si SS ini kan mantengin live-nya Doktif nih, tantrum lah, dia balik setir, samperin tuh Doktif, digap lah Wak, digap. Cuma di dalam video tersebut gua salut juga sih sama Doktif, keren juga, kelas sih kata gua, kelas. Udah digap tetap tenang aja, stay cool ya kan. Pokoknya di situ chaos, dimana pihak SS itu mendesak Doktif bertanya, dari mana kamu dapat produk tersebut, dari mana? Nah tapi Doktif tuh nggak mau kasih tahu jawabannya gitu. Sampai katanya ini dari live yang dilihat gua sendiri juga, memang Doktif itu kayak seperti tidak diizinkan masuk ke mobil atau tidak diizinkan pulang lah ya gitu ya. Yang dimana endingnya mereka akhirnya sama-sama ke Polda dan saling melaporkan. Ya kalau kata gua mah udah paling bener lewat jalur hukum sih, ya kan? Udahlah. Terus tapi yang paling mencengangkan, SS itu memberikan pernyataan bahwa Doktif ini pemeras. Dokter Reza 20M apa 200M gitu ya, koreksi if I'm wrong ya. Dan nggak tahu juga pernyataan itu bisa dibuktikan apa tidak, ya balik lagi nanti bagaimana kelanjutan proses hukumnya ya. Tapi kalau misalnya itu benar ya bahaya juga Doktif, tapi kalau misalnya itu tidak benar ya namanya pencemaran nama baik. Baru juga dikasih wejangan sama ketua BPOM. Ya tanggapan gua sih ya, tanggapan gua kepada Doktif yang pertama ya situ mengeyel memang, baru dikasih tahu Anda itu akan mendapatkan resiko yang tinggi. Udah pasti itu adalah resiko yang Doktif ambil ya. Salah satunya mendapatkan tuntutan pidana dari para brand owner yang mungkin tidak terima dengan hasil review Doktif, karena Doktif kan bekerja secara individualis dalam melakukan review tersebut gitu. Dan tanggapan gua untuk SS in the gang, kalau kata gua nih Maya sumpah sih, gua kayak ngeliat anak SMA tawuran sih kata gua. Dan gua melihat tim SS in the gang itu secara pribadi menurut gue ada tindakan seperti mengintimidasi atau memaksakan kehendak gitu ya, yang dimana sebenarnya itu tidak diperkenankan juga, karena itu bisa mengganggu dari pribadi atau apa ya, keamanan si Doktif itu sendiri. Yang jelas gue nggak berpihak kedua-duanya sih, tetap gue berpihak pada siapa? Kepada konsumen, kepada netizen ya. Darah gue darah netizen ya, yang akan selalu kepo dan mantau bagaimana proses selanjutnya. Yang jelas udah saatnya kita mendapatkan perlindungan konsumen, dan udah saatnya gua tegaskan lagi, BPOM ya udah ya BPOM udah ngasih tahu dia bakal bekerja, udah kita liatin aja kerja BPOM bagaimana ya, jangan cuman diam aja Pak sama bertahun-tahun giliran kayak gini baru ngomong gitu, jadi ya udah kerja ya, yang bener kerja. Pokoknya konsumen kita nggak mau tahu, kita udah nggak mau lagi dibodoh-bodohi sama para brand owner lokal yang menjual skincare, overcare, apalagi abal-abal, apalagi ada zat-zat berbahaya gitu ya. Ini lagi krisis duit, jangan sampai kita mau mempercantik diri, bukan mempercantik malah memperburuk rupa gitu ya. Jadi gimana menurut kalian menanggapinya seperti apa? Yang gua lihat sih banyak julitan ke Doktif, banyak julitan juga ke SS ya. Yang jelas dari gua sih kita tetap pantengin aja kasusnya ya kan, makin seru aja nih 2025, kayaknya klimaks semua drama ya. Jadi gitu aja menurut gue, udah ya